Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa man jama'a wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan dia satu jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan keluarga bahagia menurut syariat Islam atau timbangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pondasi-pondasi yang dengannya seorang hamba akan meraih keluarga bahagia. Nah, ada 11 pondasi. Kita telah bahas 5 atau 6 pondasi sebelumnya atau 5 pondasi sebelumnya. Yang pertama, kewajiban berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga kita. Itu pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, kewajiban untuk mencari rezeki yang halal. Kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk mencari rezeki yang halal. Karena itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah, kemudian yang ketiga, menggalakkan atau mengamalkan atau menumbuhkan kecintaan terhadap seluruh anggota keluarga. Nah, lemah lembut, ya, sopan santun itu diajarkan di keluarga kita. Nah, yang keempat, al-hirsu ala adami ifsya'i asraril usrah. Ya. Semangat untuk antusias untuk tidak menyebarkan aib atau rahasia keluarga. Nah, jadi apa yang terjadi di rumah tangga kita nggak boleh kita umbar sembarangan di luar. Nah, itu harus dijaga. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Yang kelima, al-bu'du an ayyadhlima ahada afradil usratil al-ukhar. Nah, menjauhi perbuatan zalim terhadap anggota keluarga siapapun dia. Nah, jadi tidak boleh kita menzalimi dia. Ya, harus kita berlaku adil dan berbuat baik kepadanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Pondasi berikutnya yang dengannya insya Allah kita akan meraih keluarga bahagia. Sadisan, wujubul afwi anil atharati atau anil atharatil lati tuhdithu bainal afradi allati tahduthu bainal afradil usrah. Nah, Masya Allah Ta'ala.
wajib untuk memaafkan kesalahan atau ketergelinciran yang muncul dari anggota keluarga. Nah, ini pondasi yang sangat penting, ya. Kata pengarang hafizahullah taala, alal usrati allati yuhibbu afradaha ay yakunu su'ada ay yakuna hunaka afwun. Maka setiap keluarga yang inginkan anggota keluarganya bahagia di situ, dalam keluarga itu, ya. Keluarga yang menginginkan anggota keluarganya bahagia, maka hendaknya dalam keluarga itu ada afu, ada sikap memaafkan. Nah, sifat memaafkan ini sangat dibutuhkan, ya. Wassufi 'anil atharati, memaafkan ketergelinciran atau kekeliruan, kesalahan allati tahdutsu min ahadi afradil usrah, yang muncul dari salah satu anggota keluarga. Nah, ini kita harus memaafkan. Ya, namanya manusia. Ya, manusia itu berbuat kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, yang melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan itu perkara yang sifatnya wajar karena manusiawi. Ya, dia bukan malaikat. Kalau malaikat ya nggak pernah berbuat salah. Kalau manusia pasti akan melakukan kesalahan, ya. Tapi bukan berarti boleh kita lakukan kesalahan terus menerus, enggak juga, ya. Artinya kalau terjadi satu kesalahan, ya, maka kita diharuskan untuk memaafkan dia. Nah, semua anak cucu Adam, kata Nabi SAW, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita sendiri, karena kita manusia. Nah, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal 'afwu was-sufh min as-sifatil hamidati allati jaa'a biha dinunal islami al-hanif. Memaafkan, ya, mengampuni atau memaafkan kesalahan, ya, itu merupakan sifat terpuji yang diajarkan dalam agama Islam ini, agama Islam yang lurus ini. Nah, wal 'afuna 'anil nasi jazaohum jannah, dan orang yang memaafkan, ya, balasannya adalah surga, ya, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, masyaallah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, yakni menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Disebutkan sifat-sifatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala senang maupun susah. Ya. Waktu dia senang, dalam kondisi tenang, aman, dia berinfak. Nah, dalam kondisi susah pun dia berinfak juga. Baik itu susah dari sisi dirinya sendiri, mungkin dia sendiri butuh uang, ya, butuh duit, tapi tetap dia berinfak, ya, semampu yang dia bisa lakukan. Nah, atau kondisi seperti sekarang, ya, wabah corona, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari negeri kita dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, sebelum corona dia rajin berinfak. Begitu musibah corona datang, tetap rajin berinfak, masya Allah. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, mereka giat dan semangat untuk berinfak, membantu saudara-saudara sesama muslim, ya, yang membutuhkan di musim corona seperti ini. Nah, karena jemaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di luar sana, ya, orang-orang bahkan keluarga-keluarga muslim yang mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Nah, mereka membutuhkan bahan pokok, ya, makanan pokok, dan mereka membutuhkan
bekal, ya karena tidak ada pemasukan atau mungkin karena tidak ada aktivitas di luar sehingga mereka tidak mendapatkan pemasukan. Ya mungkin bagi kita ya yang merasa memiliki harta, yang Allah titipkan harta kepadanya, dia bantu temannya, dia bantu saudaranya. Nah, keluarga muslim yang lain yang membutuhkan, ada di antara mereka subhanallah anaknya sudah beberapa hari enggak minum susu umpamanya. Ada di antara mereka yang selama ini sudah berhari-hari ini makannya hanya pakai mie Indomie saja umpamanya. Nah, maka kita ulurkan bantuan kita bantu mereka supaya kita bisa masuk dalam kategori ayat ini. Ini orang-orang yang berinfak dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi dia punya banyak uang, atau dalam kondisi dia pas-pasan pun dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, dan yang keempat wal afina 'anin nas, ini yang menjadi pembahasan kita. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan-kebaikan tadi, ya, kalau dilakukan oleh seorang hamba, Allah cintai mereka. Nah, memaafkan manusia, apalagi kalau yang bersalah itu adalah keluarga kita, ya, abang kita, adik kita, atau mungkin istri kita, ya, atau mungkin anak-anak kita, ya, atau mungkin orang tua kita. Nah, intinya mereka melakukan kesalahan. Nah, maka untuk meraih keluarga bahagia, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang, setiap anggota keluarga harus punya sifat al-afu ini, sifat memaafkan. Nah, yang dengannya insyaallah taala mereka akan meraih kebahagiaan di kehidupan dunia yang sementara ini. Ya, karena kalau tidak ada sifat maaf, ini berbahaya, akan menimbulkan dengki, ya, akan menimbulkan dendam, sehingga dibisikkan, apalagi nanti dibisikkan oleh syaitan, ditiup oleh syaitan, sehingga menjadi besar api permusuhan di antara mereka. Ini berbahaya. Nah, tapi kalau ada sifat afu, memaafkan, ya, insyaallah taala mereka akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Nah, ada antara motivasi yang bisa membuat kita memaafkan orang lain, ini ayat ini, surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Nah, setiap kali ada orang berbuat salah, maka kita maafkan dia, apalagi kalau itu keluarga kita, ya, anggota keluarga kita, dia berbuat salah, kita maafkan. Dah. Kenapa? Karena saya ingin meraih pahala, saya ingin meraih surga yang Allah janjikan dalam surah Al-Imran ayat 134. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa qad daraba Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mathal al-a'la fil afwi was-sufhi an kulli man adhahu yuwaddihu dhalika al-hadithul atiyah. Subhanallah. Nah, kata pengarang, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan permisalan, contoh yang terbaik, ya, berupa sifat memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain, ya, memaafkan setiap orang yang mengganggu beliau, ya, Masya Allah Ta'ala. Yuwaddihu dzalika al-hadithul atiyah, itu dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Nah, subhanallah, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kata beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Nah, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mendapatkan pada satu hari yang hari tersebut lebih sadis, lebih parah kondisinya daripada hari Uhud? Nah, karena memang hari di waktu perang Uhud itu adalah peristiwa yang sangat-sangat
memilukan, ya, peristiwa yang sangat menyedihkan, karena Nabi SAW waktu itu sampai pecah gigi beliau, kemudian berdarah, ya, kemudian banyak dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang tewas syahid di medan Uhud, ya. Maka Aisyah ibunda kita tanya, ada nggak satu hari yang hari itu lebih parah, lebih sadis kondisinya, ya, selain dari hari Uhud? Nah, Masya Allah Ta'ala. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan. Jadi kita sebutkan hadis ini, ya, kita lihat bagaimana sifat pemaafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Nah, idza aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil, nah, bin Abdi Kilal atau bin Abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib, farafa'tu ra'si. Nah, farafa'tu ra'si wa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Nah, fa nadhartu fa idza fiha Jibril alaihi salam fanadani faqala innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumiki atau qawla qaumika laka wa ma raddu alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Nah, fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Subhanallah. In syi'ta atbaqtu alaihim al-ukhshabain. Faqala Nabi SAW bal arju ay yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Subhanallah. Jadi beliau ceritakan pada hari Yaumul Aqabah, ya. Kemudian beliau waktu itu pernah menawarkan atau menawarkan dakwahnya, ya, dakwah Islam kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal atau Kulal. Nah, tapi enggak diterima. Ya, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Sampai-sampai beliau beranjak dari tempat tersebut dalam kondisi mahmumun ala wajhi. Nah, dalam kondisi hampir tidak sadarkan diri, beliau SAW sudah sampai di Qarnu Tha'alib, sebuah tempat di di Arab sana. Nah, tiba-tiba ketika aku angkat kepalaku, ada awan yang meliputi, ya, yang sedang menaungi aku. Nah, ternyata ketika aku melihatnya, ada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, malaikat Jibril panggil saya, ya. Kata malaikat Jibril alaihissalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan kaummu dan bagaimana balasan mereka terhadap dakwahmu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau waktu itu sampai sudah nggak diterima, ditolak, diusir. Kemudian para pemuda dikumpulkan untuk mengejar Nabi SAW sambil melempari beliau dengan batu. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan sampai berdarah-darah, ya, beliau subhanallah sampai berdarah kepalanya, ya. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba ada awan datang. Nah, ketika beliau SAW melihat ke atas, ada malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan kaummu dan bagaimana balasan mereka terhadap dakwahmu, ajakanmu. Dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung.
supaya engkau memerintahkan kepada mereka apa yang engkau inginkan. Nah, maka tiba-tiba datanglah malaikat penjaga gunung sambil beri salam kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, malaikat penjaga gunung mengatakan, ana malakul jibal. Nah, aku adalah malaikat penjaga gunung. Nah, Masya Allah, ya Muhammad, qad sami'a Allahu, malaikat penjaga gunung mengatakan, qad sami'a Allahu qaula qaumika laka wa ana malakul jibal. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengarkan bagaimana ucapan dan balasan kaummu. Aku adalah malaikat penjaga gunung itu. Nah, dan Allah telah utus aku untuk datang kepadamu supaya engkau perintahkan aku apa yang kau inginkan. Kalau engkau mau, aku akan benturkan kedua gunung. Jadi mereka itu tinggal di antara dua gunung. Nah, kalau engkau mau, kalau engkau inginkan, aku akan benturkan dua gunung ini sehingga mereka semua mati berantakan. Nah, subhanallah. Coba bayangkan, ya, kalau kita yang dizolimi seperti itu, ya, pasti kecenderungan untuk membalas itu ada, kan begitu? Bagaimana Nabi SAW? Beliau enggak balas. Justru beliau mengatakan, bal arju ay yakhruju min aslabihim, atau ay yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka, keturunan mereka ini, orang-orang yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, maksudnya, ya, Nabi SAW memaafkan mereka, ya, padahal, ya, mereka ini sangat, ya, sadis, sangat keras perbuatannya terhadap Nabi SAW. Ya. Bersamaan dengan itu Nabi SAW maafkan mereka. Coba lihat, subhanallah, ya, betapa mulianya akhlak beliau SAW. Beliau kalau mau tinggal bilang iya. Kalau beliau bilang iya, langsung malaikat penjaga gunung itu apa? Membenturkan gunung yang ada sehingga mereka semua yang tadinya para pembangkang itu mati berantakan semua. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana luhurnya akhlak dan budi pekerti beliau, bagaimana mulianya akhlak beliau. Ya, justru beliau menginginkan keluar dari mereka, ya, keturunan yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata beliau, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa alaihi burdun najran ghalidul hashiyah. Nah, fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Fanazartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad uthirat atau atharat biha hasyiatul burd. Nah, min shiddati jabdatihi. Thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Nah, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya. Jadi Nabi SAW, ya, pernah suatu ketika Anas bin Malik berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tiba-tiba ada seorang Arabi, ya, Arabi itu Arab Badui, orang yang tinggal di pedalaman. Mereka ini biasanya wataknya keras, kurang ajar biasanya. Ini ma'ruf mereka seperti itu karena mereka orang-orang bodoh, nggak beda dengan orang-orang yang tinggal di kota bersama Nabi SAW di kota Madinah. Itu orang-orang beradab, ya, orang-orang yang tahu adab, ya. Kalau mereka ini enggak, ya, jadi ya, orang pedalaman lah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi dia datang langsung tiba-tiba memukul Nabi SAW dengan benda atau sesuatu dengan pukulan yang sangat kuat sehingga membekas di badan Nabi SAW. Sudah mukul, dia bilang apa? Ya, subhanallah. Coba lihat, perhatikan ya.
Ya Muhammad, kata dia, murli min malillahi alladhi indak. Kasih aku uang, kasih aku harta Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Artinya kasih aku uang, aku butuh uang, kata dia. Nah, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi SAW lihat dia, kemudian Nabi SAW malah tertawa. Nah, coba lihat. Ya, artinya Nabi SAW tidak marah, subhanallah. Kemudian diperintahkan orang tersebut untuk diberikan sesuatu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, sudah mukul, minta uang pula. Ya kan, ini kan kalau di kita kan, subhanallah, ini kurang ajar kan begitu. Apalagi ini terhadap siapa? Terhadap Nabi SAW. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW? Beliau maafkan, beliau nggak marah. Ya, ini yang ingin kita contoh. Ya, yang ingin kita contoh. Ya, barang siapa yang memperhatikan ya bagaimana akhlak Nabi SAW, fa insyaallah taala ya mudah baginya untuk mengamalkannya. Nah, kalau kita nggak belajar, nggak tahu, ya berat. Nanti suatu saat nanti, ini umpama saja, ya mudah-mudahan tidak terjadi di tengah keluarga kita. Ada anggota keluarga kita, entah itu anak, entah itu istri kita, atau suami, atau orang tua, atau adik, atau kakak, abang, atau isi dengannya, ya, atau tante kita, om kita, berbuat kesalahan pada suatu ketika. Kita ingat hadis-hadis ini. Tadi kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Nah, keutamaan orang yang memaafkan diberikan apa? Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kemudian kita ingat juga bagaimana dulu Nabi SAW diperlakukan. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, ada anggota keluarga kita berbuat salah di tengah-tengah keluarga kita ingat hadis ini. Nabi aja dulu lebih sadis, lebih parah yang beliau dapatkan, tapi beliau memaafkan. Ya. Beliau apa? Tidak marah. Beliau maafkan orang yang melakukan kesalahan yang besar kepada beliau, bahkan sampai melukai beliau SAW. Adapun saya, ya paling sedikit, paling cuma tersinggung. Kadang kan kita begitu. Kita dapatkan ada anggota keluarga kita mengucapkan sesuatu yang buat kita tersinggung. Ya kita ingat, Allah itu kan cuma singgungan, nggak apa-apalah. Nah, Nabi aja sampai berdarah-darah, Nabi aja sampai dipukul dan seterusnya. Ya, saya kan nggak dipukul, saya kan nggak diapa-apain, cuma tersinggung, ya udahlah saya maafkan. Nah, begitu. Nah, jadi kita jadikan akhlak Nabi SAW sebagai contoh, nah, suri teladan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, nah, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Nah, untuk mereka-mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Jadi dalil-dalil ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang ya keutamaan orang-orang yang memaafkan orang lain, apalagi itu di tengah-tengah keluarganya. Nah, ya, terhadap orang lain saja kita harusnya memaafkan, apalagi itu keluarga kita sendiri. Ya, itu adalah keluarga kita, kerabat kita, yang ada hubungan langsung dengan kita, hubungan kekerabatan. Nah, ada hubungan darah dengan kita umpamanya. Ya, maka lebih pantas lagi untuk dimaafkan. Nah, orang yang memaafkan dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memaafkan itu berarti dia telah mencontoh bagaimana akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus apa yang kita dapatkan di tengah-tengah keluarga kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan dan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sampai dipukul, sampai dianiaya atau dizalimi oleh orang lain, tapi beliau tetap memaafkan. Nah, karena Nabi SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh untuk seluruh umat manusia. Maka kita contoh beliau, ya, supaya kita meraih atau kita mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, jadi kalau ada sifat pemaaf ini, insya Allah taala kita akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan, yang namanya manusia itu tempat terjadi atau biasa melakukan kesalahan, itu wajar. Nah, maka kita harus bijak
dalam menyikapi kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang berbuat salah atau ada anggota keluarga kita yang berbuat salah kita biarkan begitu saja, enggak. Tetap kita maafkan, ya. Kalau dia jahil, dia tidak tahu itu adalah perbuatan yang salah atau keliru, kita ingatkan, kita luruskan, kita ajarkan. Tentunya dengan cara yang hikmah. Apalagi seorang atau kepala rumah tangga sebagai seorang suami, maka dia harus mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang diajarkan atau dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya fa insyaallah taala dia akan melihat atau dia akan meraih kebahagiaan, ya, dengan adanya sifat ini, yaitu memaafkan ketika terjadi kesalahan. Nah, Allah taala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala berikutnya akan kita lanjutkan tentang pembahasan atau pondasi yang ketujuh, yaitu al-hirs, semangat untuk tidak terus menerus di atas permusuhan atau pertikaian di antara sesama keluarga. Ini masih erat juga kaitannya dengan sikap memaafkan. Ya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona dari negeri kita dan negeri kaum muslimin yang lainnya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.